Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini. Allah menghimpun kita semua di majelis ilmu. Kalau untuk saya ini bermajelis offline yang baru yang kedua ya Mas Fredo ya. Setelah libur sejak awal pandemi COVID-19. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga Allah segera mengangkat musibah wabah ini dari kita semua, dari kaum muslimin dan muslimat di Nusantara maupun seluruh dunia, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita, wabil khusus aktivitas taklim kita, syiar-syiar kita, ibadah-ibadah kita, salat berjamaah kita dan semuanya seperti sedia kala, karena tidak ada yang lebih kita rindukan daripada itu semua. Dan mudah-mudahan duduk kita semua hari ini termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Untuk solihin solihat yang menyimak secara online, alhamdulillah, ini di lokasi teras dakwah yang kita rindukan, dilaksanakan sesuai dengan protokol ya, COVID-19, semua kecuali saya dan Mas Habib memakai masker, semua cuci tangan dulu tadi ya sebelum masuk majelis, dan semuanya menjaga jarak di majelis kita yang kita cintai ini. Tidak bisa lagi berdesak-desakan seperti dulu, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semua anugerah Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu kita ini. Indah sekali tadi sudah diawali dengan membaca surah Rum. Surah Ar-Rum adalah surah Makkiyah. Apa pengertian surah Makkiyah? Ada yang memaknai surah-surah Makkiyah itu turunnya di Mekah. Tetapi definisi ini menjadi tidak konsisten, karena ternyata ada juga yang turun di Taif, ada yang turun di luar kota Mekah. Dan nanti kalau kita mau definisi yang konsisten, menurut Imam Asyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu lebih mudah mendefinisikan surat Makkiyah itu sebagai surat-surat yang turun sebelum hijrah, fase sebelum hijrah. Adapun surah-surah Madaniyah itu adalah surah-surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, maka nanti kita akan ketemu surah yang tentu definisi ini tidak disepakati oleh para ulama ya, karena nanti lokasi menentukan. Maka nanti kita akan ketemu surah yang dikatakan Makkiyah tapi ada yang berpendapat Madaniyah, atau sebaliknya, Madaniyah tapi ada yang berpendapat Makkiyah. Contoh, Idza Jaa Nasrullah. Idza Jaa Nasrullah itu Makkiyah atau Madaniyah? Kalau secara waktu dia Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya sesudah hijrah. Tapi kalau secara lokasi, dia turunnya di Mekah. Kemudian misalnya ayat di dalam Suratul Fath. Suratul Fath itu turunnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di Mekah. Tapi turunnya fase sesudah hijrah. Jadi dia Madaniyah, makanya biasanya ada keterangan di mushaf tertentu Makkiyah, Waqila, Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Nah, tapi kalau saya lebih suka apa yang menjadi pendapat Imam Suyuti, kalau kita mau konsisten itu jangan berdasarkan tempat tetapi berdasarkan waktu. Pokoknya yang sebelum hijrah itu Makkiyah, kalau sesudah hijrah Madaniyah, gitu ya. Nah, ini surah Rum, ini surah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah pada saat Nabi SAW
memulai dakwah secara terang-terangan, dan pada saat itu terjadi peristiwa yang terjadi di dalam surah Ar-Rum ini, ghulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Maksud bangsa Romawi di situ Romawi Barat atau Romawi Timur? Rum di situ Romawi Timur, Bizantium, kekaisaran Bizantium yang ibu kotanya di Konstantinopel, tempat di mana ada Hagia Sophia bahasa Yunani atau Hagia Sophia bahasa Turki. Jadi di mana ada Hagia Sophia, Konstantinopel, inilah yang dimaksud sebagai Rum pada saat itu. Di mana Kaisar Heraklius pada saat itu mengalami kekalahan perang dari Kisra Persia yang bernama Khosru kedua. Kalau di masa Rasulullah SAW nanti wafat, beliau sudah sebelum wafat mengatakan ketika suratnya dirobek-robek oleh Khosru, ya, apa itu? Semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Maka kemudian kerajaannya betul-betul dirobek-robek gitu ya. Anaknya melakukan kudeta di Persia itu, anaknya Khosru. Tetapi begitu anaknya melakukan kudeta, dia buka lemari rahasia ayahnya. Di lemari rahasia ayahnya itu ada ramuan, obat panjang umur atau obat abadi. Terus diminum sama anaknya, karena dia pengen jadi raja selama-lamanya, pengen abadi. Ternyata itu racun. Jadi bapaknya ini sudah merasa nanti bakal ada yang kudeta. Nah, cara antisipasinya dia nyimpen di lemarinya itu racun, tapi dikasih tulisan obat abadi, eliksir gitu. Maka kemudian ya anaknya ini mati. Nah kemudian ketika anaknya ini mati gitu ya, akhirnya mau tidak mau mereka mengangkat seorang perempuan. Makanya Rasulullah kemudian bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Kaum ini Persia tidak akan beruntung ketika mereka dipimpin oleh seorang wanita. Kemudian wanita ini nanti digantikan oleh Yazdajid III. Yazdajid III adalah Kisra Persia yang dikalahkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kemudian menjadikan seluruh Persia akhirnya jatuh ke tangan umat Islam di masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi timeline-nya begitu ya. Nah Khosru II ini berhasil mengalahkan Kaisar Heraklius di dalam peperangan di daerah Syam, di Suriah sekarang. Jadi sejak dulu Suriah, negeri Syam, ini merupakan titik perebutan antara peradaban Romawi dengan peradaban Persia, peradaban Barat dengan peradaban Timur. Sekarang posisinya sama. Iran punya kepentingan banyak di situ, Rusia punya kepentingan banyak di situ, Amerika punya kepentingan banyak di situ. Jadi dari dulu yang namanya Biladus Syam, negeri Syam ini tempat yang sangat strategis dan menjadi perebutan berbagai peradaban. Nah pada saat itu teman-teman yang insya Allah pada masa Rasulullah SAW masih di Makkah, Romawi mengalami kekalahan. Mereka kehilangan daerah-daerah di negeri Syam. Jadi Damaskus jatuh, kemudian daerah mana? Baitul Maqdis jatuh, kemudian Aleppo jatuh, semakin ke utara ke Lebanon, kemudian ke daerah-daerah di mendekati Anatolia, mendekati daerah yang disebut sebagai Asia Minor, yang sekarang menjadi negara yang bernama Turki, sampai terkepung di situ. Dan bahkan pada masa tersebut terjadi keadaan yang sangat krisis. Konstantinopel itu dikepung oleh pasukan Persia. Sampai Konstantinopel pun dikepung oleh pasukan Persia. Dan itu terjadi ketika Abu Bakar sudah mulai bertaruh dengan orang-orang Quraisy. Jadi waktu itu belum turun ayat pengharaman judi ya. Jadi Abu Bakar itu masih tantang-tantangan sama orang-orang Quraisy. Karena ayat Quran mengatakan wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Adapun orang Romawi setelah kekalahan mereka, maka mereka akan menang dan mengalahkan musuh-musuhnya.
Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Abu Bakar taruhan sama orang-orang Quraisy, taruhan. Nanti Romawi menang kok akhirnya. Kata orang Quraisy, nggak mungkin menang Persia. Nah di sini ada sentimen teman-teman yang disayang Allah, sebuah kewajaran bagi manusia, dan itu manusiawi, untuk berpihak kepada yang dianggap lebih dekat. Persia, agamanya apa? Majusi, penyembah api dan dewa-dewa, politeis. Mereka pagan, orang Persia pada saat itu pagan. Mereka menyembah dewa-dewa, Ahura Mazda, Ahriman, ya, dewa-dewanya namanya banyak, ada dewa gelap, dewa terang, gitu ya. Itu Persia. Nah, dewa utamanya adalah api. Maka orang Quraisy itu merasakan simpatinya kepada Persia, sesama penyembah berhala. Sementara Romawi, meskipun Trinitarian, ya agama resmi negaranya sudah Kristen Trinitas, tetapi masih dianggap sebagai agama Nasrani ini, di dalamnya ada unsur-unsur tauhid. Di dalam agama Nasrani ini, meskipun kaisarnya enggak, gitu ya, patriark-patriarknya enggak, tetapi warga Romawi yang bertauhid Nasrani muwahhidun masih ada. Ada kemiripan dengan ajaran Islam di mana menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka orang-orang muslimin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Romawi kalah, sedih. Karena itu waktu itu simbol ya, simbol peradaban besar gitu. Ini Romawi, ini Persia. Romawi ini ya di dalamnya meskipun sudah ada penyimpangan tetapi masih beragama yang dulu diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Persia parah gitu ya, penyembah api, penyembah berhala. Nah, makanya secara simpati dalam hati nggak bisa dipungkiri, kaum muslimin lebih berpihak kepada Romawi. Kayak dulu lah, antum ada perang Amerika sama Irak. Bapak-bapak kita dulu, hatinya kemana? Yo, mbok koyo ngopo Saddam Hussein itu juga zalim gitu ya. Kepada Ahlus Sunnah pun dia juga zalim. Neng yo tetep piye yo. Nah, gitu kan. Ini kan sesuatu yang wajar. Kira-kira begini. Kalau terjadi perang gitu ya. Terjadi perang dulu antara Uni Soviet dengan Amerika masa perang dingin. Uni Soviet dengan Amerika masa perang dingin. Umat Islam kira-kira akan belani sapa? Dalam konteks Indonesia. Di Indonesia ada apa? PKI. Bapak-bapak kita, simbah-simbah kita kan dulu ngalami zaman ada PKI. Nah kira-kira kalau pecah perang Amerika dengan Soviet akan belani siapa bapak kita? Belani Amerika, kenapa? Soviet PKI gitu. Seperti itu tuh perasaan yang sangat manusiawi gitu ya. Perasaan yang kemudian akan muncul secara manusiawi gitu. Jadi ini juga yang terjadi pada kaum muslimin. Pasti kita akan lebih simpati kepada yang ada mirip-miripnya lah sama kita. Gitu ya. Itulah yang kemudian terjadi pada kaum muslimin ketika itu. Ketika Romawi kalah, sedih. Wah, ternyata agama berhala, kerajaan berhala bisa mengalahkan kerajaannya yang mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Sedih. Nah tapi ada kalimat Allah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini akan menang. Di dalam tafsir Imam At-Tabari dijelaskan, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, tafsirnya Imam Tabari, dijelaskan bagaimana Romawi nanti bisa menang. Jadi, fi bid'i sinin. Abu Bakar mikir, bid'un itu berapa ya? Bid'un itu 3 tahun. Taruhan 3 tahun. 3 tahun lagi. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi nanti menang, 3 tahun lagi. Ngadep sama Rasulullah, ya Rasulullah saya tadi taruhan 3 tahun. Abu Bakar, bid'ah itu bisa lebih dari 3 tahun. Oh gitu ya? Iya.
tambahi taruhanmu, gitu ya. Semula 10 unta. Sama Abu Bakar dinaikkan jadi 100 unta taruhannya. Kemudian angka tahunnya diperpanjang sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. 6, yes, 6, 7, 8, 9, antara itu. Yes, paite, songo, gitu kan. Dipaitke 9 tahun tetapi untanya 100, kata Abu Bakar. Orang-orang Quraisy terima, alah mau sampai kapan tetap menang Persia. Gitu. Sekarang ini, wah itu apalagi tahun-tahun berikutnya kaum muslimin agak sedih itu. Kenapa? Karena Persia sampai berhasil mengepung ibu kota Romawi di Konstantinopel. Wah tunjuk piye gitu. Wah. Tapi Abu Bakar, Rasulullah mengatakan menang ya menang. Allah bilang menang ya menang. Santai bro, optimis. Ini kalau sekarang kan itu ya antar jomblo itu sering saling menyemangati katanya. Antar jomblo itu menyemangatinya, jangan pesimis bro, apalagi optimis. Nah itu optimis, janji Allah, gitu ya. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, gitu ya. Fa yauma idzi yafrahul mu'minun, maka pada hari itu nanti kemenangannya Romawi melawan Persia, kaum muslimin, kaum mukminin akan berbahagia binasrillah karena pertolongan itu dari Allah, gitu. Itu ada ceritanya. Jadi ketika ibu kota Romawi terkepung, itu pasukan Persia itu ngepungnya 4 tahun. Bayangkan ngepung ibu kota Romawi itu pasukan Persia 4 tahun. Dan yang dikepung juga tidak menyerah. Ini menunjukkan sama-sama kuat kan gitu ya. Jadi benteng Konstantinopel itu memang 1000 tahun nggak tertembus. Makanya baru bisa ditembus oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Itu memang bentengnya kuat sekali. Antum kalau sekarang pergi ke Istanbul, lihat sisa-sisa bentengnya itu ya. Antum nanti googling aja lah. Agak pesimis lihat wajah-wajah antum ke Istanbul gitu ya. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan semuanya bisa melihat dan bisa nanti sholat di Hagia Sophia gitu ya. Karena sholat di Hagia Sophia itu istimewanya apa? Bisa menghadap 2 kiblat. Kalau ditarik garis, kota Istanbul, Baitul Maqdis, Mekah itu 1 garis. Jadi Baitul Maqdis, Yerusalem itu tepat benar-benar di tengah antara Istanbul dengan Mekah. Jadi kalau kita sholat di Hagia Sophia, itu bisa ngadep Ka'bah sekaligus ngadep Masjidil Aqsa. Gitu ya. Masya Allah. Jadi benteng kotanya ini memang kuat sekali, nggak ketembus. Dan itu 3 lapis teman-teman, bentengnya itu 3 lapis. Nah, dikepung 4 tahun nggak nyerah. Tahun keempat, Anda bayangkan, ngepung 4 tahun itu stres nggak? Stres, nggak tahu ujungnya kapan, selesainya kapan. Akhirnya dicapai kesepakatan apa? Bayar tebusan. Tolong akhiri pengepungan ini, kami bayar sekian dukat emas. Gitu. Tak bayar emas sekian ton. Gitu. Tapi tolong mundur, tarik pengepungan. Kata pasukan Persia, bayar dulu baru kami tarik. Gitu. Aku ya stres bro, ini gitu. Nah, mending untuk emas kena go Bali, atau kena go sangu mulih. Daripada di sini nggak jelas nasibnya. Loh, coba bayangkan, ngerahkan pasukan untuk ngepung Konstantinopel, konon waktu itu jumlah pasukan Persia yang ngepung Konstantinopel 100.000 orang. Itu ransume sedina tak piro? Anda kan bisa bayangkan, ngasih makan 100.000 pasukan yang sedang ngepung. 4 tahun bro, itu ngentek ke APBN. Iya kan? Kan sama-sama stres, pasukan yang di dalam benteng yang bertahan juga stres, keselak entek gitu kan. Yang di luar juga, yang ngepung juga stres, habis-habisin anggaran. Akhirnya tadi jalan tengah, kami bayar sekian dukat emas tapi tolong pengepungan diakhiri. Bayar dulu, baru kami mundur. Nah, ada seorang jenderal yang pinter, jenderal Romawi ini pinter. Dia menyampaikan kepada Panglima Persia yang ngepung itu, kalau emas yang ada di dalam kota sekarang tidak cukup.
saya harus ngumpulkan dari wilayah-wilayah Romawi yang ada di sebelah barat, supaya bisa membayar Anda sekian dukat emas ini. Waduh, terus gimana itu? Izinkan saya keluar membawa 100 penarik pajak. Saya akan keluar dari kota, membawa 100 penarik pajak untuk mengumpulkan emas ke daerah yang lebih barat. Nanti sesudah itu, gitu ya, baru akan saya bayar. Kalian bisa mundur. Cuma 100. Iya, cuma 100 penarik pajak. Oke. Akhirnya panglimanya Romawi ini keluar dengan 100 orang yang dia sebut sebagai penarik pajak. Ternyata 100 orang ini bukan penarik pajak. Military trainer. Trainer tentara. Kopassusnya Kopassus. 100 prajurit terbaik yang bukan cuma punya kemampuan tempur, tapi punya kemampuan melatih dan mengomando pasukan. Jadi dia keluar bersama 100 orang prajurit terbaik ini, bukan ngumpulin emas, ngumpulin penduduk dilatih perang. Dari luar, sudah di luar benteng kan dia. Dia sudah di luar pengepungan, dia ngumpulkan penduduk dilatih perang. Setiap satu orang itu bisa ngontrol 1.000 orang. Maka dengan membawa 100 orang tadi, dia berhasil mengumpulkan 100.000 pasukan. Apa yang kemudian dia lakukan? Balik ke ibu kota. Pasukan yang ngepung sudah stres, sudah kelaparan, sudah kekurangan ransom gitu ya. Mau nemangan sedina ping 3 gari ping pisan gitu ya. Saking dingiritnya untuk bertahan ngepung. Kan sudah kelelahan luar biasa, bayangkan sudah ngepung 4 tahun. Moralnya sudah, pasukan ini sudah moral jatuh. Sementara 100.000 yang datang, pasukan Romawi yang datang, 100.000 orang ini fresh semua. Apa yang terjadi? Pasukan yang sedang mengepung, dikepung. Mumet. Nah, mereka pakai, ternyata pasukan Romawi ini pinter, mereka pakai taktiknya Sun Tzu. Apa taktiknya Sun Tzu? Yo, janjane orang ada hubungannya karena Sun Tzu ada Cina, gitu ya. Ini ada di sini gitu ya. Tetapi yang dipakai teori Sun Tzu. Apa teori Sun Tzu? Kalau pasukan sudah terkepung, kalau pasukan musuh sudah terkepung, apa yang harus dilakukan? Hancurkan? Enggak. Beri celah untuk melarikan diri. Kenapa? Karena kalau pasukan terkepung, enggak melihat alternatif untuk selamat, yang terjadi apa? Nekat. Bahaya. Jadi pasukan Persia ini sudah terkepung. Kalau enggak dikasih jalan untuk lari, nekat. Bahaya sekali. Maka dikasih celah untuk melarikan diri. Orang kalau melihat kemungkinan untuk lari, milih lari apa milih terus melawan? Milih lari. Dan lari ini efeknya domino. Lari mereka mengabarkan, kita kalah, kita dikejar. Lalu 100.000 pasukan Romawi ini bahkan kemudian mengejar, gitu ya, ke musuh ke arah ibu kotanya. Tapi menarik, ada satu versi cerita lagi yang lebih keren. 100.000 ini sebelum ngepung pasukan yang lagi ngepung ibu kotanya, apa yang mereka lakukan? Jadi enggak langsung menyerang pasukan yang lagi ngepung ibu kotanya. 100.000 ini gerak, belok dulu. Kemana? Menjarah ibu kota Persia dan nangkep rajanya. Jadi ini pasukan stres lagi ngepung ibu kota Romawi. Sementara pasukan Romawi yang fresh 100.000 ini digerakkan menyerbu ibu kota Persia. Jarah di sana, terus baru balik ngepung lagi. Ini riwayat kedua. Dan ini lebih dahsyat lagi kan gitu. Jadi ini lagi stres ngepung di sini, ternyata di sini ibu kotanya sudah dijarah, hancur habis. Nah ketika mereka dikasih celah untuk melarikan diri ini, apa yang terjadi? Pulang ke negerinya, ngirane nak Bali wes rampung urusane. Jebulnya ibu kotanya sudah porak-poranda, sudah kemudian habis dijarah oleh pasukan Romawi yang kemudian tadi menyerbu mereka itu. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itulah kemenangan Romawi yang kemudian gilang gemilang. Dia ada kehancuran luar biasa di Persia pada saat itu. Yang kemudian panglima ini yang sangat cerdas ini, gitu ya, itu disebut namanya Belisarius II. Jadi ada Belisarius itu, ada Belisarius I zamannya Justinianus,
yang membangun Hagia Sophia sebesar itu namanya Kaisar Justinianus tahun 530-an Masehi. Jadi kira-kira 40 tahun sebelum Rasulullah lahir, Hagia Sophia itu. Masya Allah ya, Hagia Sophia itu dibangunnya sebelum Rasulullah lahir gitu. Itu kemudian, nah itu ada Belisarius I, kemudian ini ada seorang panglima yang juga sangat cerdas namanya Belisarius kedua. Ini yang kemudian mengalahkan Persia dengan cara sangat luar biasa tadi. Keluar ngakune petugas pajak jebule pelatih tentara. Ngelatih tentara, orang langsung gebuki yang ngepung, tapi jarah ibu kota Persia dulu, baru balik untuk kemudian mengepung pasukan yang sedang mengepung Konstantinopel. Dan itulah yang kemudian menjadi kemenangan bagi Romawi, gitu ya. Nah, ketika kemenangan Romawi ini, gitu ya, Abu Bakar sudah tidak mau menerima hasil dari taruhannya. Menang akeh sebenarnya gitu ya. Nah, taruhannya 100 unta gitu ya. Sementara di pihak Quraisy yang bertaruh banyak. Karena wis keh gitu, itu taruhannya ya misalnya Abu Sufyan 100, Abu Bakar untuk kabeh gitu kan. Nah, Abu Bakar sudah tidak mau menerima itu dan mengatakan, aku tidak memerlukan itu semua, hanya agar kalian tahu firman Allah pasti benar. Gitu ya. Ini yang disampaikan Abu Bakar, bahwa Romawi pasti akan menang. Ini cerita di balik ayat tadi yang kita baca nih. Jadi ya tidak perlu heran fenomena seperti ini akan ada di sepanjang zaman. Ya apalagi kalau kemudian umat Islam sedang dalam keadaan lemah. Seperti di masa Rasulullah itu ketika di Mekah kan masih dalam keadaan lemah. Ya mau tidak mau kita itu bahagianya bukan karena kemenangan kita sendiri. Kemenangan orang pun bisa bikin kita bahagia gitu ya. Loh, apa hubungannya kemenangan Romawi sama kaum muslimin gitu ya. Dapat apa memangnya kaum muslimin dukung Romawi? Tetapi yang namanya hati tidak bisa diingkari. Ya pasti memihak yang dekat gitu ya. Dulu kenapa bangsa Indonesia itu ketika Jepang datang menyambut dengan sukacita? Soalnya sama-sama Asia, punya kedekatan emosional, sama-sama bangsa Asia yang diremehkan, bertahun-tahun dianggap sebagai bangsa yang terjajah saja. Ujuk-ujuk ada Jepang yang gebuki Belanda gitu ya, gebuki Perancis di Indochina, gebuki Inggris di Cina daratan, semua bangsa-bangsa barat tunggang langgang di Pasifik ketika Jepang datang, bahkan Pearl Harbor gitu ya, pangkalan milik Amerika hancur lebur diserang sama Jepang. Lah Indonesia ada Jepang datang, ini loh iso ngalahno Amerika ngalahno Inggris, ngalahno Belanda, semuanya lari. Kok secara fisik kok enggak beda jauh sama kita, dua dewek gitu kan. Ternyata kita bisa gitu ya. Makanya kemudian di awal-awal, ya kalau Anda sekarang menayangkan videonya Bung Karno pidato di masa Jepang, dinilai dari konteks sekarang menjadi, Bung Karno ini ya untuk perjuangan bersama Dai Nippon. Gitu kan, itu kan Bung Karno di pidato itu mendukung Jepang habis-habisan. Jangankan Bung Karno, yang lain juga begitu, gitu ya. Tokoh-tokoh pergerakan nasional kita itu mayoritas dukung Jepang ketika datang. Sama dengan ini, nggak bisa disalahkan. Ya memang piye yo. Ya ada satu keterikatan secara emosional yang pasti terjadi. Meskipun akhirnya baru menyadari bahwa Jepang akhirnya juga jajah, malah luwih kejem gitu kan. Dan malah kemudian banyak sekali kerugian yang ditimpakan kepada bangsa Indonesia. Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional kita itu ya akhirnya hanya meminimalisasi dampak negatif gitu ya. Kayak yang dilakukan Bung Karno di Bengkulu. Ketika Jepang merekrut gadis-gadis muda untuk jadi Yuguni Yanfu, untuk menjadi penghiburnya tentara Jepang yang kesepian karena jauh dari negaranya, Bung Karno caranya diarahkan direkrut ke yang sudah betul-betul WTS profesional gitu ya. WTS profesional yuk, kayak Jepang gitu ya, direkrut sama Bung Karno untuk diberikan kepada Jepang. Lah daripada kemudian gadis baik-baik, anak-anak gadis-gadis desa baik-baik itu kan kasihan gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya
meminimalisasi pada saat itu. Ya sama juga, apakah kaum muslimin itu di masa Rasulullah sampai akhir kemudian juga belani Romawi terus? Ya enggak. Di masa Rasulullah bahkan mereka clash dengan Romawi. Gitu ya. Di perang Mu'tah gitu ya, sampai Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib sama Abdullah bin Rawahah gugur gitu ya. Kemudian bahkan Rasulullah memimpin Jaisul Usrah, perang Tabuk ya, untuk menghadang Romawi. Ya enggak selamanya kemudian hatinya itu pro Romawi. Kalau kemudian memang ini menghalangi dakwah ya tentu saja tetap harus menjadi perhatian untuk dilakukan satu perlawanan.